mulai pembelajaran, Ibu mau absen dulu untuk kehadiran kelas hari ini. Nah, coba mejanya dirapikan dulu sebelum kita mulai. Nah, dirapikan mejanya. Kita absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini untuk di kelas 71? Masuk semuanya? Nihil ya, masuk semuanya ya? Ya. Nah, artinya kalian semuanya sehat. Nah, baiklah, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini kita akan membahas materi norma dan keadilan. Nah, sebelum tadi sudah Ibu absen, sudah ini sebelum kita mulai pembelajaran terlebih dahulu kita berdoa. Silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa. Ayo ketua kelas. Kita berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita berdoa tadi sebelum kita mulai pembelajaran yang kita sampaikan hari ini bisa kalian terima dan bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita langsung ke materi pembelajaran. Jadi kita belajar materi norma dan keadilan. Ini materi subpokok KD2 di semester 1. Jadi kita materinya itu norma dan keadilan. Ini masih ada kaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu mengenai norma dan keadilan. Nah, jadi sebelum kita lanjut, Ibu jelaskan materinya terlebih dahulu. Ibu mau bertanya, ada enggak yang tahu apa pengertian norma? Apa norma? Norma sendiri itu apa pengertiannya? Apa pengertian norma? Silahkan dibuka, dibaca di paket kalian. Nah, jadi kalian bisa membuka di buku paket kalian materi mengenai norma dan keadilan. Apa yang dinamakan norma? Apa pengertian norma? Enggak ada ya? Coba Anissa. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Nah, jadi norma itu aturan yang mengatur tingkah laku di dalam kelompok masyarakat. Nah, itu yang dinamakan norma. Jadi norma ini sebenarnya ada di dalam lingkungan kita, di dalam masyarakat, dan ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, nanti macamnya norma apa? Nah, nanti kita bahas di materi berikutnya. Nanti ada di materi PPT yang Ibu sampaikan. Nah, jadi ini kita akan bahas sebentar sebelum kita masuk ke kelompok. Nah, kita akan bahas materi norma. Nanti silakan kalian pahami, baru nanti kita masuk dalam kelompok masing-masing mengerjakan tugas sesuai dengan yang disampaikan. Jadi nanti tugas kalian berkaitan dengan materi norma ini, kalian membuat suatu proyek yang harus dikumpulkan. Nanti kita tentukan kapan pengumpulannya. Kalian disuruh membuat video mengenai norma yang berlaku di dalam masyarakat. Adapun nanti kelompok 1 untuk video yang harus dibuat itu adalah kelompok 1 mendokumentasikan penerapan norma kesopanan di lingkungan keluarga. Kemudian untuk yang kelompok 2 nanti video mengenai dokumentasi penerapan norma kesopanan di dalam lingkungan masyarakat. Kemudian nanti yang kelompok 3 dokumentasi penerapan norma kesusilaan di lingkungan sekolah. Kemudian yang kelompok 4 dokumentasi penerapan norma agama di lingkungan sekolah. Yang terakhir
kelima nanti dokumentasi penerapan norma hukum di lingkungan masyarakat. Nah, nanti kita tentukan kapan pengumpulannya, nanti Ibu cek melalui grup WhatsApp. Jadi kalian membuat video pendek durasi 1-2 menit mengenai norma yang berlaku di dalam masyarakat sesuai dengan yang sudah ditentukan masing-masing kelompok. Nah, sebelum kita diskusi apa tema kalian nanti di dalam video tadi, terlebih dahulu silakan ini disimak, ada tayangan dari Ibu berkaitan dengan materi norma. Nah, itu norma yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, jadi sejak kita dilahirkan atau sejak kecil kita memang sudah diajari yang namanya berperilaku di dalam lingkungan masyarakat. Misalnya menyapa orang yang lebih tua, kemudian ketemu orang yang lebih tua memberikan salam, ketemu bapak ibu guru memberikan salam. Nah, itu termasuk di dalam namanya norma yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, tata cara tersebut itu sering dikenal di dalam masyarakat namanya norma. Nah, kemudian nanti ada pun norma-norma itu sendiri nanti ada macamnya. Nah, ada yang macam norma yang sering kita ketahui, diantaranya nanti ada norma hukum. Norma hukum itu peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara. Jadi dibuat oleh suatu lembaga kekuasaan negara. Apa sanksinya norma hukum ini? Biasanya sanksinya tegas dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Contohnya apa? Nah, norma hukum contohnya ini ada sudah dicontohkan. Nah, yang pertama, barang siapa yang dengan sengaja menghilangkan nyawa atau jiwa orang lain, maka dia akan dikenakan hukuman setinggi-tingginya 15 tahun. Kemudian yang kedua, orang yang mengikat janji suatu perikatan atau perkataan yang telah diadakan diwajibkan mengganti kerugian, misalnya jual beli. Jadi apabila orang melakukan jual beli tingkat janji, dia akan dikenakan sanksi atau kewajiban berupa ganti. Kemudian contoh yang ketiga, dilarang mengganggu ketertiban umum. Yang seperti apa sih ketertiban umum? Kalau di kota ya, jalan raya misalnya, itu kan ada peraturannya, makanya ada namanya lampu merah, kuning, itu perlu ditaati. Kalau tidak ditaati nanti akan menimbulkan kecelakaan dan bisa menimbulkan korban jiwa. Nah, kemudian yang kedua nanti ada norma kesopanan, norma yang timbul dan diadakan oleh masyarakat itu sendiri untuk mengatur pergaulan sehingga masing-masing anggota masyarakat saling hormat dan menghormati. Contoh norma kesopanan ini apa? Ada yang tahu nggak norma kesopanan? Tadi sudah dijelaskan di awal. Nah, ini contohnya misalnya berbicara pelan kepada orang yang lebih tua. Kalian sopan nggak kalau berbicara dengan orang yang lebih tua? Sama nggak dengan kamu berbicara dengan teman kamu? Sama nggak? Kemudian membalas samaan orang tua, tidak boleh kencing sembarangan. Nah, kalau di kota ya kita kencing semuanya kan pakai aturan. Kalau kita mau ke WC umum, toilet umum itu berbayar, bayar minimal 2.000. Nah, kemudian makan dengan tangan kanan. Nah, itu ada norma kesopanan. Kemudian nanti ada yang berikutnya norma kesusilaan. Adalah norma yang hidup dan berasal dari masyarakat atau dari hati sanubari manusia. Jadi dia norma kesusilaan itu berasal dari hati sanubari manusia. Yang seperti apa sih? Biasanya kalau norma kesusilaan itu nanti akan menimbulkan namanya penyesalan. Ingat, penyesalan selalu datang di belakang. Enggak pernah penyesalan datang di depan. Kalau kita nyesel di depan enak ya. Nyesel dulu baru melakukan perbuatan. Tapi sayang, norma kesusilaan yang namanya penyesalan ini datang di belakang. Nah, contohnya apa norma kesusilaan? Saling
tolong menolong bila ada orang kesusahan. Kemudian jangan menghakimi orang lain yang bersalah dengan cara sendiri, mendamaikan orang yang bertengkar, kemudian melindungi orang yang tertindas. Biasanya kalau di dalam masyarakat yang sering muncul norma kesusilaan ini, biasanya orang yang punya tingkah laku berbeda dengan orang yang lain. Biasanya nanti kalau dia dilanggar, sanksinya akan dikucilkan. Nah, itu norma kesusilaan. Kemudian yang terakhir ada norma agama. Norma agama ini peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah, larangan dan ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Biasanya kalau dilanggar akan dikenakan sanksi berupa dosa. Itu norma agama. Contohnya apa? Nah, dilarang menyakiti sesama manusia, beribadah sesuai dengan ajaran agama, termasuk juga nanti toleransi antar umat beragama. Nah, ini sekilas mengenai materi norma. Nah, sekarang tugas kalian bergabung dalam satu kelompok kalian. Kalian membuat suatu video. Kamu buat dulu gagasannya apa. Nah, videonya nanti ngumpulnya kita tentukan kapan. Nah, kira-kira kapan nanti video itu mau dikumpulkan? Berarti minggu depan ya. Nah, minggu depan berarti ini hari Rabu, berarti Rabu depan. Nanti ibu cek melalui WhatsApp kalian. Tetapi itu tugas yang proyeknya ya. Untuk yang tugas sekarang di materi ini, nanti kalian mendiskusikan mengenai materi norma ini, baru nanti kita presentasikan. Nah, baru nanti kita simpulkan dari hasil presentasi tadi. Kelompok yang lain nanti diperbolehkan untuk bertanya. Nah, sekarang silakan masuk ke kelompok. Mejanya itu langsung bisa diputar. Kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 coba Aldi, Tiko, Nindi, Anissa, Fitri, dan Dinda di sebelah situ. Ayo, buat meja 5. Mau meja 5 situ, di depan itu. Ayo. Kita sudah masuk ke kelompok masing-masing. Jadi tugas kalian untuk hari ini, kalian mendesain. Setelah didesain, nanti kalian mempresentasikan hasil presentasi proyek. Nah, untuk proyeknya nanti pengumpulannya minggu depan. Ini baru desainnya saja. Kira-kira nanti mau dibuat seperti apa contoh norma atau dokumentasi norma yang berlaku di dalam masyarakat tadi. Nah, silakan. Ini ada waktu untuk ini 15 menit. Nah, silakan dituliskan dulu kira-kira mau dibuat seperti apa. Nanti baru perwakilan kelompok mempresentasikan hasil desain proyek yang sudah kalian rencanakan. Nah, silakan. Ayo, ini tadi norma apa ini? Nah, kesusilaan di dalam lingkungan sekolah. Nah, kira-kira mau kamu desain yang seperti apa? Nah, yang sini tadi norma kesopanan di lingkungan sekolah. Silakan didesain, dibuat yang seperti apa? Kelompok sini norma dokumentasi norma kesopanan di lingkungan keluarga. Silakan didesain, dibuat yang seperti apa, nanti dimajukan untuk presentasi. Kelompok sini tadi apa tugasnya? Nah, dokumentasi norma agama di lingkungan sekolah. Nah, silakan didesain dulu, dibuat seperti apa, baru nanti dibuat video.
Ayo didiskusikan, ditulis. Nih kelompok sini ayo. Ditulis. Sudah sini. Waktu kita 15 menit ya. Nah, 5 menit untuk mendiskusikan, nanti yang 10 menit untuk presentasi. Nah, silakan. Ayo ini mana kelompoknya? Sudah di sini desainnya? Sudah semuanya? Halo? Sudah semuanya? Nah, kalau sudah, tugas kalian adalah mempresentasikan hasil desain proyek yang sudah kalian buat. Ayo Ibu kasih waktu, masih ada waktu 3 menit lagi. Kelompok mana yang sudah siap mau presentasi duluan? Kelompok mana? Kelompok 1 sudah siap, silakan berdiri. Nanti kelompok lain boleh menanggapi
hasil presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Nah, dibacakan temanya apa, desainnya nanti desain videonya yang seperti apa. Nah, baru nanti kita tinggal menunggu hasil videonya. Silakan kelompok 1. Norma kesopanan di dalam keluarga. Contohnya yaitu 1. Tidak memotong pembicaraan kedua orang tua. Yang kedua, tidak berkata kasar kepada kedua orang tua. Yang ketiga, menjadi contoh yang baik bagi adik-adiknya. Nanti desain video pembelajarannya itu dilakukan di rumah ya. Nah, seperti apa yang sudah kalian contohkan tadi, berarti ada 3 macam video yang harus dibuat sebagai tugas atau proyek kalian ya. Nah, itu pengumpulannya minggu depan. Nah, mungkin kelompok lain ada yang mau menanggapi presentasi kelompok 1 tadi, dokumentasi desain norma kesopanan yang berlaku atau yang ada di dalam lingkungan keluarga. Ada yang mau nanggapi kelompok lain? Kelompok lain? Silakan kelompok 2 mungkin mau nanggapi. Tadi apa saja tadi nyebutkannya? Tidak memotong pembicaraan, tidak berkata kasar dan Menjadikan contoh yang baik bagi adik-adik. nah, mungkin kelompok lain mau bertanya. Nah, tidak berkata kasar ini yang seperti apa misalnya? Contoh untuk adik-adiknya ini yang seperti apa? Nah, boleh silakan. Silakan untuk kelompok lain boleh menanyakan. Kelompok 2 mau bertanya enggak? Silakan. Kelompok 3, kelompok 4, boleh kalian menanggapi. Nah, yang seperti apa nanti yang akan dibuat video oleh kelompok 1. Desainnya seperti itu. Ada enggak? Nah, coba kelompok 1 dijelaskan. Berkata kasar itu yang seperti apa misalnya? Misalkan apabila kita disuruh kepada kedua orang tua kita, ayah atau ibu, tetapi kita membantah walaupun dengan satu kata seperti Nah itu. Jadi misalnya diperintahkan oleh orang tuanya, tetapi kita membantah dengan perkataan misalnya atau dengan kata-kata yang lain. Ada lagi kelompok lain? Ada enggak? Kalau tidak ada yang bertanya, silakan dikasih aplaus untuk kelompok 1. Kelompok mana lagi yang sudah siap untuk presentasi? Ayo, kelompok mana lagi yang mau presentasi? Kelompok 5 mungkin mau presentasi? Silakan. Kelompok 2 siap presentasi? Silakan. Berdiri. Temanya apa? Desainnya seperti apa? Silakan didengarkan kelompok lain karena kelompok lain diperbolehkan untuk menanggapi hasil presentasi desain proyek dari kelompok 2. Silakan. temanya itu norma kesopanan di sekolah. Yang ke-1, menyapa dan bersalaman ketika bertemu dengan guru. Terus berbicara sopan ketika bertemu guru dan tidak ribut ketika guru sedang menjelaskan pelajaran dalam kelas. Nah, bagus ya untuk jawaban atau desain proyek dari kelompok 1. Mungkin ada kelompok lain yang mau memberi masukan atau menanggapi hasil desain kelompok 2. Ada enggak? Ada enggak?
Jadi kelompok 2 tadi menyampaikan bersalaman dengan Bapak Ibu Guru, kemudian berbicara sopan dengan Bapak Ibu Guru, dan yang ketiga dia tidak ribut ketika Bapak Ibu Guru menerangkan atau mengajar di dalam kelas. Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya dari kelompok 2 tadi? Ada enggak? Apa sudah setuju? Nah, kalau enggak ada lagi yang masih masukan, dikasih A+ untuk kelompok 2. Kelompok 3 mungkin? Kelompok 3 atau kelompok 4 dan 5 mau presentasi? Silakan. Kelompok 5 dulu coba, ayo. Presentasi. Ayo kelompok 5, siapa yang makili untuk membacakan hasil desain proyeknya? Ayo Rahma, bacakanlah desainnya, hasilnya. Temanya contoh dokumentasi norma hukum di lingkungan sekolah. Contohnya tidak melaksanakan piket umum, tidak masuk sekolah tanpa keterangan, bolos atau kabur saat jam pelajaran. Nah, ini tadi norma hukum di lingkungan sekolah. Nah, mungkin ada kelompok lain yang mau menanggapi? Kelompok lain, ada nggak yang mau menanggapi? Menurut kelompok 4, desain yang mereka sampaikan, norma hukum yang berlaku di dalam sekolah tadi ada apa? Tidak melaksanakan piket umum maupun piket kelas ya. Kemudian tidak kabur saat jam pelajaran. Mungkin ada lagi kelompok lain yang mau menanggapi atau mau menambahkan untuk desain video kelompok 5. Ada enggak? Enggak yang mau nambahkan atau sudah setuju dengan kelompok 5? Jadi contoh atau desain pembelajaran kelompok 5 ini sudah cukup bagus karena dia di situ tidak boleh kabur di saat jam pelajaran. Itu kan menyangkut masalah tata tertib. Banyak sebenarnya yaitu ya kalau berkaitan dengan norma hukum. Jadi ada misalnya nanti bisa juga tidak dimasukkan baju. Itu bisa juga menyangkut masalah norma hukum. Kelompok lain? Masih 2 kelompok lagi? Sudah, silakan ayo presentasi sekalian kelompok 3 dan 4. Ayo. Kelompok 3 dulu. Silakan. Siapa yang mewakili? Kesusilaan di lingkungan sekolah, contohnya yaitu menolong teman yang sedang bersalah, berlaku jujur, tidak mencuri hak milik orang lain. Nah, itu untuk kelompok 3 ya. Jadi dia menyampaikan desain proyek norma kesusilaan yang ada di dalam lingkungan sekolah. Jadi menolong teman ketika kesusahan, kemudian jujur. Apalagi satu tadi? Nah, tidak mencuri milik orang lain. Nah, ada yang mau ngasih tanggapan atau masukan? Ada enggak? Kalau enggak kasih A+ kelompok 3. Kemudian terakhir kelompok 4, silakan. Siapa yang mau presentasi desain proyeknya? Tema norma agama di lingkungan sekolah. 1. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Karena berdoa sebelum dan sesudah belajar itu penting untuk kelancaran jalannya pembelajaran.
2. Melaksanakannya setiap pagi setiap hari Jumat. 3. Merayakan hari-hari besar seperti agama Islam mengadakan pesantren kilat saat bulan Ramadan. Nah itu jadi norma agama yang berlaku di dalam lingkungan sekolah. Jadi ada berdoa sebelum dan sesudah belajar, memperingati hari raya besar agama Islam. Contohnya ada pesantren kilat. Mungkin ada yang mau nambahi atau nanggapi hasil diskusi kelompok 4? Ada enggak? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kasih upload untuk kelompok 4. Nah itu tadi ya hasil desain proyek dokumentasi setiap kelompok. Tugasnya sudah diberikan. Nah sudah diberikan. Jadi itu hasil diskusi kalian. Nah kalian nanti harus membuat laporan berupa proyek. Tadi video yang sudah Ibu sampaikan, durasinya 1-2 menit. Nah silakan nanti ketika kita sudah pulang itu mulai dikerjakan tugas yang sudah disampaikan tadi. Nah jadi itulah tadi beberapa contoh norma yang berlaku di dalam masyarakat, dan nanti di sini kalian disuruh membuat suatu video minggu depan kita kumpulkan. Nah baiklah, ini kegiatan kita di pertemuan hari ini berkaitan dengan materi norma. Jadi sebelum kita akhiri, kita simpulkan dulu apa sih yang dinamakan norma. Apa tadi norma pengertiannya? Aturan yang mengatur tingkah laku di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi macamnya norma tadi ada berapa macam? Ada 4 macam norma. Norma apa saja? Norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, norma hukum. Nah, jadi semuanya itu ada di dalam lingkungan masyarakat, dan kita sudah menjalankan tiap hari, cuma kadang kita tidak menyadarinya. Baiklah, Ibu berharap mudah-mudahan materi norma yang kita sampaikan pada hari ini bisa kalian terapkan di dalam lingkungan masyarakat untuk perbaikan berkenaan dengan tingkah laku. Nah sebelum kita tutup, Ibu mau bertanya, apakah kalian ada yang belum paham mengenai materi norma ini? Apakah ada yang belum paham materi norma ini? Ada yang belum paham? Nah, kalau sudah paham, sebelum kita tutup, Ibu berharap untuk materi norma ini diterapkan benar-benar di dalam lingkungan kita, baik di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, maupun di dalam lingkungan bermasyarakat. Itu ya. Jadi untuk materi sebelumnya kita masih berkaitan, sesudahnya ya, untuk materi setelahnya ini kita masih membahas materi norma. Nah nanti ada berkaitan dengan keadilan. Silakan nanti dibaca kembali bab seterusnya atau materi selanjutnya untuk pertemuan berikutnya. Nah, silakan ketua kelas, kita
kita berdoa dulu sebelum mengakhiri pelajaran. Ayo, disiapkan. Ya, berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk pertemuan minggu depan kita masih membahas materi semangat pagi anak-anak. Pagi. Yes. Nah, jadi itu ya untuk pertemuan kita. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, apakah kamu tidak melihat kotak sampah di sekitarmu? Melihat Bu, tapi kotak sampahnya terlalu jauh. Apakah Ayu senang membuang sampah tidak pada tempatnya? Tidak Bu. Ayu, apakah kamu masih ingat dengan keyakinan kelas yang telah kita buat bersama-sama? Ingat Bu, saya masih ingat bahwa kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar selalu bersih. Apa yang akan Ayu lakukan setelah membuang sampah tidak pada tempatnya? Saya akan mengambil kembali dan membuang sampah di tempat sampah. Maafkan saya Bu, saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Baiklah Ayu, tidak ada manusia yang sempurna, tapi Ibu berharap kamu tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Apa perasaan Ayu setelah mengikuti kegiatan atau adegan restitusi ini? Saya merasa senang karena dengan adanya adegan restitusi ini, saya menjadi sadar akan kebersihan lingkungan.